Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menyampaikan tata cara penggunaan arba'in. Jadi di sini saya akan menyampaikan tata cara penggunaan arba'in. Silakan yang punya fotokopian arba'in silakan dibuka. Pertama kali itu panjenengan siapkan materi itu. Jadi materi yang sudah saya kirimkan ke panjenengan lewat PDF itu difotokopikan. Difotokopikan. Setelah difotokopikan setiap halaman-halaman kamu pelajari lewat fil. Di situ kan ada ada link-linknya ini. Jadi semisal ya ini ada fotokopi yang pertama. Nah, ini yang pertama ini di situ itu kan ada cara untuk membaca. Cara untuk membaca di link-link itu. Silakan dipahami link-link itu. Cara membacanya dan juga cara prakteknya. Jadi dibaca dulu kalimah adalah ucapan yang satu. Kalimah adalah ucapan yang satu, kalimah ada tiga, ada isim, fi'il, huruf dan sebagainya. Terus dibaca. Setelah dibaca dengan dengan lengkap. Jadi setelah membaca kalimah adalah ucapan yang satu, kalimah ada tiga, isim, fi'il, huruf dan lain sebagainya. Kemudian dipraktekan. Semisal ya, Bismillahi ba kalimah. Ba kalimah huruf jar sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Jadi dipraktekkan perkata per kata. Ismi kalimah isim sebab huruf jar mudhof dan jar. Allahi kalimah isim sebab al dan jar. Ar-Rahmani kalimah isim sebab al dan jar. Ar-Rahimi kalimah isim sebab al dan jar. Alhamdu kalimah isim sebab al dan musnad ilaih. Lillahi lam kalimah huruf jar sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Allahi kalimah isim sebab huruf jar al dan jar. Rabbil alamina rabbi kalimah isim sebab mudhof dan jar. Al alamina kalimah isim sebab al dan jar. Wa bihi wawu kalimah huruf athof sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Ba kalimah huruf jar sebab tidak patut tanda-tanda kalimah isim dan fi'il. Ha kalimah isim domir nasta'inu kalimah fi'il mudhari sebab kemasukan huruf mudhari'ah ala umuri dunia. Terus gitu dipraktekkan dengan menggunakan materi yang pertama. Paham? Paham. Kalau materi yang pertama ini sudah mahir dan dipraktekkan juga sudah bisa, setidaknya ini satu kitab ini dijelajah dulu. Semisal ya, ini ada semisal ada kata-kata semisal faslun kalimah isim sebab tanwin, asbabu tayammumi asbabu kalimah isim sebab mudhof dan musnad ilaih. Atayamumi kalimah isim sebab al dan jar. Salah satu kalimah isim sebab tanwin. Fadul ma'i fakdu kalimah isim sebab mudhof. Al ma'i kalimah isim sebab al dan jar. Wal maradu wabu kalimah huruf athof. Terus gitu. Jadi dijelajah terus. Dijelajah nyampe katam. Kalau belum bisa menjelajah menunjuk kalimat apa sebab apa dengan mengikuti materi yang ada di sini, berarti panjenengan belum paham arba'in pada halaman yang pertama. Berarti panjenengan belum paham arba'in pada halaman yang pertama. Paham ya? Jadi ditunjuk-tunjuk dulu. Mohon untuk teman-teman yang mengikuti arba'in saya, panjenengan kalau belum punya PDF silakan cat ke saya 081228032825. Cat ke saya, nanti panjenengan saya kirimi PDF, difotokan kopi dulu. Nggak usah ditulis. Tulis ya kelamaan. Kalau ditulis kelamaan, caranya difotokopi, setelah difotokopi kemudian dipahami. Cara memahaminya lewat link.
Tidak harus panjenengan ikut grup saya yang asli. Dipahami lewat link, kemudian setelah apa itu memahami lewat link-link itu, setelah memahami lewat link-link itu, kemudian nanti kalau ada iskal, panjenengan nggak bisa, tanyakan sama saya langsung di chat WA saya. Paham ya? Kemudian kalau sudah memahami materi yang pertama, kemudian pahami materi yang kedua. Materi yang kedua. Materi yang kedua. Materi yang kedua ini bahas tentang mu'rab dan mabni. Kalimat ada berapa? Sebutkan. Isim fi'il huruf. Kalimat isim ada? Sebutkan. Mu'rab mabni. Kalimat fi'il ada? Sebutkan. Mabni mu'rab. Kalimat huruf selama-lamanya? Mabni. Terus dipahami, dihafal. Kalau sudah memahami dan menghafal materi yang kedua ini, kalau panjenengan sudah memahami dan menghafal materi yang kedua, langsung dipraktekkan. Sering saya katakan kalau mempraktekkan yang paling tepat itu kitab yang kecil dulu. Kitab Safina dulu. Nanti kalau sudah ahli ya pakai Fathul Mu'in atau mungkin Fathul Qarib silakan. Tapi kalau belum bisa pakai Safinah dulu. Dipraktekkan. Materi yang kedua ini membahas tentang apa itu tentang mu'rab mabni, dan juga memahami tentang i'rabnya kalimat isim yang ada rofa, nasab, jer, dan juga kalimat isim-isim yang dibaca rofa, isim yang dibaca nasab, isim yang dibaca jer. Sehingga pada halaman yang kedua itu menuntut kita bisa menunjuk semisal ya, bismillahi ba kalimah sebab ikut jawab semua. Mohon ikut jawab semua, panjenengan semua yang mengikuti siaran langsung saya. Sambil menjawab coba, saya ulang lagi. Bismillahi ba kalimah sebab mabni pak murab? Mabni. Ini di sini ini kalimat huruf. Kalimat huruf itu hukumnya mabni. Bismillahi ba mabni apa? Mabni kasroh. Ba mabni, mabninya ba itu kan ada sukun, ada fathah, ada kasroh, ada dhamma. Ini termasuk ba mabni kasroh. Mabni kasroh. Nanti kalau sudah ini dicacak pada lafadz ismi. Ismi kalimah sebab huruf jer, mudhof dan jer. Jadi ismi ini namanya kalimat isim. Sebab ada huruf jer ini. Sebab huruf jer, mudhof dan jer. Mudhof itu artinya susunan pertama. Pokoknya kalau ada lafaz dimaknani jadi satu. Semisal ya, bismillahi dengan menyebut nama Allah. Ini kan dimaknani jadi satu. Ini susunan dua yang dijadikan satu. Ini namanya idhofah. Susunan pertama namanya apa? Mudhof. Susunan kedua namanya mudhof ilaih. Makanya ismi ini kalimat isim sebab huruf jer, mudhof dan jer. Murab apa mabni? Murab. Nah ini kalimat isim. Kalimat isim itu yang paling banyak murab. Mamanya ada yang mabni sedikit. Jadi cara untuk mengetahui ini murab apa mabni, panjenengan harus hafal isim yang mabni dulu. Isim yang mabni ada berapa? 10. Ada 10. Kalau membahas tentang isim yang mabni, panjenengan buka nomor berapa? Nomor 17. Nomor 17 atau nomor 14 ada. Nih. Jadi kalau panjenengan pengen bahas tentang kalimat isim yang mabni, kalimat isim yang mabni, kalimat isim kan ada dua. Kalimat isim itu kan ada dua. Kalimat isim itu kan ada dua.
ada mu'rab, ada mabni. Ada mu'rab, ada yang mabni. Masuk. Jadi isim yang mabni itu diantaranya adalah isim domir, isim isyarah. Ada berapa isim yang mabni? 10. Sebutkan. Nah, jadi isim yang mabni itu ada isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim syarat, isim fi'il, kemudian isim nyala berupa mufrad, munada mufrad alam, munada nakirah maksudnya dan murakkab. Ini pada nomor 14. Pada nomor 14 silakan yang megang arba'in. Jadi cara untuk menentukan itu mabni pa murab, itu caranya kamu harus menghafal isim-isim yang mabni itu. Pokoknya selain isim-isim yang mabni hukumnya adalah murab. Sehingga pada lafadz ismi semisal pada lafadz ismi kalimah isim sebab huruf jar, mudhof dan jar. Murab apa mabni? Murab sebab bisa berubah. Bagaimana berubahnya? Ismu, isma, ismi ini perubahannya ini. Jadi apa itu i'rab? Buka nomor 2 ya. Jadi i'rabnya kalimat isim itu kan ada 3. Ada rofa, ada nasab, ada jar. Artinya rofa itu doma. Jadi kalau ismu semisal berarti ismu, isma, ismi gitu. Nah, ismu, isma, ismi. Jadi ismi ini i'rabnya jar. Ismi i'rabnya jar sebab kemasukan huruf jar. Di sini ini ismi i'rabnya jar sebab kemasukan huruf jar. Kita lihat pada nomor 2. Nomor 2 di sini ini kan kalimat isim yang dibaca jar. I'rabnya kalimat isim itu kan ada 3. Rofa, nasab, jar. Di antara isim yang dibaca jar itu adalah isim yang 1 kemasukan huruf jar, 2 mudhof ilaih, 3 tabi' lil majrur, naat atau taukid badal. Jadi ini pada lafadz ismi ini termasuk isim yang dibaca jar sebab kemasukan huruf jar. Paham ya? Allahi kalimah sebab al dan jar. Murab apa mabni? Murab sebab berubahnya i'rabnya jar sebab mudhof ilaih. Ar-Rahmani kalimah sebab al dan jar. Murab apa mabni? Sebab berubahnya i'rabnya jar sebab naat hakiki. Ar-Rahimi kalimah sebab al dan jar. Murab apa mabni? Sebab berubahnya i'rabnya sebab kalau sudah menunjuk dengan materi yang kedua, kemudian kita bahas materi yang ketiga. Materi yang ketiga ini membahas tentang huruf. Jadi apa itu di Al-Quran itu lafadz yang pertama kali itu kan kalau kita tengok itu kan menggunakan kalimat huruf itu. Bismillahirrahmanirrahim itu kalimat huruf. Sehingga di sini ini dituntut untuk mengetahui kalimat huruf. Ini kalau kita lihat pada materi arba'in pada halaman ketiga, kalimat huruf ada berapa huruf? Sebutkan. Mabani dan ma'ani. Apa mabani? Yang tidak punya makna. Kalau ma'ani? Kalimat huruf yang punya makna. Jadi kalimat huruf, apa itu huruf? Ada mabani, ada ma'ani. Yang mabani tidak punya makna. Yang tidak punya makna itu ada kalanya hurufnya namanya huruf sahih, ada huruf ilat. Huruf sahih ada berapa?
26. Sebutkan. Huruf ilat ada berapa? Sebutkan. Alif, wawu, ya. Setelah memahami huruf mabani kemudian pahami huruf ma'ani. Apa ma'ani? Kalimat huruf yang mempunyai makna. Dan ini adalah yang dibahas dalam ilmu nahwu. Jumlah hurufnya kalimat huruf ada berapa? Ada 5. Sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 1 contohkan. Yang 2. Yang 3. Yang 4. Yang 5. Lakinna. Kemudian bahas macam-macamnya kalimat huruf. Macam-macamnya kalimat huruf ada 16. Ada huruf jar, huruf atop, amil nawasib, amil jawazim, inawawatiyah, huruf istifham, huruf syarat, huruf nida, huruf istisna, mausul arfi, huruf nafi, huruf nahi, huruf ibtida atau istinaf, huruf kaliyah, huruf qasam, kemudian huruf jawab. Ada 16. Ini diantara kalimat huruf yang ada. Ini yang mempunyai ta'aluk itu cuman huruf jar. Jadi semua kalimat huruf yang mempunyai ta'aluk hanya huruf jar. Makanya nanti kalau ketemu kalimat huruf jar itu ada ta'aluk. Apa ta'aluk? Ada berapa ta'aluk? Sebutkan. Khos dan am. Apa khos? Kalau am. Ta'aluk khos kembali pada amil sebelumnya berupa fi'il atau sibih fi'il. Kalau ta'aluk am kembali pada istaqarata kainun. Jadi semisal ada ini ada ba semisal. Ba kalimah sebab mabni pamurab sebab mabni apa? Mabni kasroh. Ta'aluk pada lafaz? Ta'aluk pada lafaz abtadi'u. Ini. Ta'aluk pada abtadi'u. Setelah memahami ta'aluknya ba pada lafaz abtadi'u, kemudian kita buka materi yang nomor 4. Materi yang nomor 4 ini membahas tentang jumlah huruf mabani. Jumlah huruf mabani ada 29 atau terkenal dengan sebutan huruf hijaiyah. Hamzah, alif, hamzah, ba, ta, tha, jim, kha, kha, terus nyampe ya. Kemudian jumlah huruf ma'ani ada 77 atau 79. Di sini ini ada 77 sebab tidak memasukkan ini. Tidak memasukkan nun sama lam. Jadi nun sama lam ini 2. Ada lam yang dibaca fathah, lahu contohnya. Ada lam yang dibaca kasroh, contohnya lillahi lam, li itu. Begitu juga nun. Nun itu ada kalanya yang dibaca fathah. Seperti contoh yadribna itu nunnya dibaca fathah. Ada kalanya nunnya itu disukun. Makanya ini ada 15 kalau kita tengok semuanya. Tapi kalau dilihat hurufnya memang ada 13. Tapi kalau mau mau ngocei semua itu ada 15. Sehingga jumlah huruf ma'ani itu ada 79. Setelah memahami ini kemudian memahami yang nomor 5. Yaitu membahas tentang huruf, faidahnya kalimat huruf. Yang pertama adalah huruf jar. Ada berapa huruf jar? Sebutkan. Apa faedahnya min? Ilah, an, ala, fi, rubah, wawu rubah, ba, kaf, lam, wawu kosam, ba kosam, ta kosam, mud, mundu, khola, ada, asya, ata. Selesai. Kita pahami semua faidah-faidahnya. Setelah kita pahami faidah-faidahnya, kemudian kita terjun lagi. Coba kita kuak lagi.
Bismillahi ba kalimah. Sebab mabni pak murab. Sebab mabni apa? Ta'aluk pada lafaz. Faidahnya isti'anah. Selesai. Pokoknya nanti kalau ada kalimat huruf, rumusnya seperti itu saja. Kalimat huruf rumusnya seperti itu saja. Jadi menjelajah kalimat apa, sebab apa, mabni pa mu'rab, mabni apa, kemudian ta'aluknya pada lafaz apa, faidahnya apa. Yang mempunyai ta'aluk hanya huruf jar, sehingga nanti semisal ya, semisal di sini kan ada alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Ini wawu ini nggak perlu ada ta'aluk. Makanya kalau ada lafaz wa bihi wawu kalimah, sebab mabni pa murab. Sebab mabni apa? Mabni fathah. Faidahnya mutlaqul jam'i, enggak perlu diberi enggak perlu diberi ta'aluk. Karena yang mempunyai ta'aluk hanya huruf jar. Setelah mahir ini, yaitu kalau pengen menjelajah langsung buka nomor 14. Coba buka semua. Jadi setelah 5 langsung 14. Ini kalau kita mengurutkan apa itu penjelajahan kosakata. Sudah nomor 14? Dah. Nih, nomor 14. 14 ini adalah membahas tentang kalimat isim yang mu'rab dan mabni. Di mana kalimat isim yang mu'rab, i'rabnya kalimat isim ada 3, rofa, nasab, dan jar. Kemudian isim yang dibaca rofa, ada berapa isim yang dibaca rofa? 7. Ada 7, sebutkan. Setelah selesai bahas ini, kemudian bahas bagian-bagian. Fa'il ada berapa? 3, sebutkan. Isim dohir, isim domir, muawal bil masdar. Begitu juga naibul fa'il ada 3, isim dohir, isim domir, muawal bil masdar. Mubtada ada 3, isim dohir, isim domir, muawal bil masdar. Mubtada isim dohir ada 2, lahu khobar, lahu marfu, sada masadal khobar. Khobarnya mubtada ada 2, mufrad ghairu mufrad. Khobar mufrad ada 2, jamid mustaq. Khobar ghairu mufrad ada 2, jumlah sibah jumlah. Yang jumlah ada 2, ismiyah fi'liyah. Jumlah ismiyah tersusun dari mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah tersusun dari fi'il dan fa'il atau naibul fa'il. Sibah jumlah ada 2, dzaraf jar majrur. Dzaraf ada 2, dzaraf zaman, dzaraf makan. Kemudian naat ada 2, hakiki sababi. Atau ada 2, nasak bayan. Taukid ada 2, labdi ma'ani. Badal ada 4, kul mingkul, ba'du mingkul, istimal gholat. Istimal gholat. Kemudian kita pahami isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab ada 15. Maf'ul bi, maf'ul mutlak, dzaraf zaman, dzaraf makan, hal, tamjiz, mustasna. Isimnya la, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah. Khobarnya kana wa akhwatiyah, isimnya inna wa akhwatiyah, tabi'il mansub, na'at atau taukid badal. Ini maf'ul bi ada 2, isim dohir, isim domir. Maf'ul mutlak ada 3, mu'akid li amilihi, mu'akid li nau'ihi, mu'akid li adadihi. Dzaraf ada 2, zaman makan. Tamjiz ada 2, dzat nisbat. Mustasna amilnya ada, amilnya mustasna, kok bekok ya. Amilnya mustasna ada di situ ada 2. Ada 2. Ada apa itu kalamnya mustasna ada 2, kalam tam, kalam nakis. Kalam tam ada 2, mujab dan manfi. Setelah itu isimnya la ada mufrad, mudhof, syibah mudhof. Munada ada 5, munada mufrad alam, nakira maksudnya, nakira ghairu maksudnya, mudhof, syibah mudhof. Selesai. Sekarang bahas tentang isim yang dibaca jar ada 3, kemasukan huruf jar, mudhof ilaih, tabi' lil majrur. Kemasukan huruf jar seperti contoh
bisolihin, bimusa. Bisolihin ini alamatnya yang dohir, kalau Musa ini alamatnya yang takdiron, sedangkan bihi ini adalah yang mahalan. Yang mudhofilah juga gitu, yang alamatnya dohir gulamu Zaidin, yang alamatnya takdiron gulamu Musa, yang mahalan seperti contoh 2000. Kemudian tabi'il majrur ada naat atau taukid badal. Selesai sudah bahas tentang ini. Kemudian setelah paham ini kita praktekkan semisal. Kita praktekkan pada lafadz ar-Rahmani semisal. Ar-Rahmani kalimah sebab al dan jer. Murab mabni sebab berubahnya i'rabnya sebab alamatnya apa itu ini i'rabnya i'rab jer di kasroh itu kan jer. Ini sebab naat hakiki. Nanti juga gitu, ar-Rahimi ini juga gitu, i'rabnya jer sebab naat hakiki. Alhamdu dibaca rofa sebab mubtada, isim dohir lagu khobar. Lillahi ini khobar ghairu mufrad berbentuk sifat jumlah jar majrur gitu. Terus dijelajah terus nyampe lihai. Setelah lihai kemudian dibuka nomor 17. Setelah apa itu ahli menyebut tadi, kemudian nomor 17. Di mana nomor 17 ini bahas tentang i'rab dan alamat-alamatnya. I'rab ada berapa? Sebutkan. Rofa, nasob, jer, jazm. I'rab yang masuk pada kalimat isim ada 3. Rofa, nasob, jer. I'rab yang masuk pada kalimat fi'il ada 3. Rofa, nasob, jazm. I'rab yang bisa masuk pada kalimat isim dan fi'il yaitu i'rab rofa, i'rab nasob. I'rab yang khusus masuk pada kalimat isim i'rab jer. I'rab yang khusus masuk pada kalimat fi'il i'rab jazm. Kemudian masalah tanda-tanda i'rab, tanda-tanda i'rab ada 4. Doma, wawu, alif, nun. Doma menjadi alamatnya rofa, terbagi menjadi 2. Ada doma dohiro, ada doma muqaddaro. Doma dohiro menjadi alamatnya i'rab rofa bertempat pada 4 tempat. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari, sahih akhir alladzi lam yatasil fi akhir zaman. Kemudian terus panjenengan baca, panjenengan hafalkan semuanya. Baca dan hafalkan. Kalau sudah membaca dan menghafal, kemudian dipraktekkan. Semisal ismi kalimah sebab ismi kalimah isim sebab huruf jer, mudhof dan jer. Mu'rab sebab bisa berubah. Berubahnya ismu, isma, ismi. I'rabnya jer sebab kemasukan huruf jer. Alamatnya kasroh dohiro sebab isim mufrad munsorif. Kalau sudah bisa menunjuk alamat-alamatnya, kemudian buka bahas tentang makrifat dan nakiroh. Coba buka semua tentang makrifat dan nakiroh. Nomor berapa? Nomor berapa makrifat dan nakiroh? Nomor 31. Silakan dibuka. Silakan dibuka nomor 31. Nomor 31 ini membahas tentang isim nakiroh dan makrifat. Kalimat isim ada berapa? 2. Sebutkan. Nakiroh dan makrifat. Kalimat isim nakiroh itu kalimat isim yang tidak ada al-ta'rif namun bisa dimasuki al-ta'rif. Kalau isim makrifat ada 7. Isim makrifat ada 7. Isim domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang ada alnya, isim yang mudhof pada isim makrifat, munada, nakiroh, maksudah. Nanti kalau sudah menguasai tentang nakiroh makrifat, kemudian dipraktekkan lagi. Semisal ya, ismi kalimah isim sebab huruf jer, mudhof dan jer. Murab sebab bisa berubah. Berubahnya ismu, isma, ismi. I'rabnya jer sebab kemasukan huruf jer. Alamatnya kasroh sebab isim mufrad munsorif. Makrifat sebab mudhof pada isim makrifat. Paham ya? Kalau sudah memahami tentang nakiroh makrifat, kemudian dipahami tentang sigot. Nomor berapa sigot? Nomor berapa sigot? 23. Nomor 23. Silakan buka nomor 23.
Ini ada sigot. Apa sigot? Sigot adalah bentuk kata. Sigot ada dua. Ada kalanya jamid, ada kalanya mustaq. Artinya jamid itu tidak dikeluarkan dari lafadz lain. Lafadznya berdiri sendiri. Yaitu ada jamid dat, ada jamid makna. Allahu insanun farosun ini namanya jamid dat. Kalau dorbun farokun namanya jamid makna atau terkenal dengan sebutan masdar atau mustaq minhu. Sedangkan mustaq ada 14, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, masdar mim, masdar sulasi majid, masdar rubai majid, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, isim alat, sifat musyabbah, amtilah mubalagho, af'al tabdil. Sehingga kalau sudah menguasai sigot, kemudian kita praktekkan lagi. Contoh ya. Semisal alhamdu kalimah isim sebab al dan musnad ilaih murab sebab bisa berubahnya alhamdi erobnya rofa sebab mubtada isim dogir lagu khobar alamatnya doma dogiro sebab isim mufrad munsorif marifat sebab al jinsiyah listigrokil afrod. Nah ini apa itu kalau menunjuk al ini panjenengan buka nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 30. Buka bahas tentang al-ta'rif. Nomor berapa? 32. Lah, nomor 32 ini bahas tentang al-ta'rif. Al-tarif ada al itu ada al huruf tarif, ada al isim mausul, ada huruf zaidah. Di sini dikuak semuanya. Al-tarif ada al-adiyah, ada al-jinsiyah. Yang adiyah ada adi dzikri, adi dini, adi hudur. Yang jinsiyah ada li ta'rifil mayyah, listighraqil afrad, listighraqi khasaisil afrad. Yang huruf zaidah ada lazimah, ada ghairul lazimah. Kalau sudah kita praktekkan, kita praktekkan di sini. Tadi sudah kita praktekkan. Jadi alhamdu kalimah isim sebab al dan musnad ilaih, murab sebab bisa berubahnya alhamdi, erobnya rofa sebab mubtada isim dogir lahu khobar, alamatnya doma dogiro sebab isim mufrad munsharif, marifat sebab al jinsiyah listigrokil afrod, sigot masdar. Sigotnya ini namanya masdar. Kemudian setelah paham tentang sigot, kemudian pahami tentang bina. Nomor berapa bina? Silakan buka membahas tentang bina nomor 10. Bina nomor 10. Ini ada bina. Bina ada berapa? Ini nomor 10 ya. Bina ada 7. Terkumpul pada bed. Kemudian setelah itu, setelah memahami bina, lalu kita membahas tentang apa itu madi. Jadi setelah ngerti kalau apa itu alhamdu ini masdar semisal, kemudian kita bahas tentang apa itu madinya apa. Untuk mengetahui ini madinya apa, maka yang paling benar adalah buka kamus. Buka kamus Munawir. Sementara yang dibuat pelatihan kamus Munawir, nanti kalau ahli panjenengan usahakan punya mujam wasit. Kalau ahli lagi punya munjid. Jadi alhamdu semisal bukanya pada huruf H. Pada huruf H. Di sini pada huruf H, ini ada H, setelah H terusan mim, setelah mim terusan dal. H mim dal ini, ini. Ini pada lafaz alhamdu kita melihat pada kamus Munawir ini. Lah ini. Hamidaya madu amdan wa mamadan wa mamadatan gitu. Jadi alhamdu itu sigotnya masdar, binanya adalah bina soghi sulasi, madinya hamidaya madu amdan wa mamadan wa mamadatan fa huwa amidun wa daka mamudun. Imat latamat mamadun mamadun. Ini kalau tidak ada iklal maka selesai.
Tapi kalau ada iklal, maka langsung saja diiklal. Semisal ya, ada lafadz ismi semisal. Pada lafadz ismi ini dari kata ismun, sehingga butuh diiklal. Ismun asluhu sumuwun ala wasni fu'ulun khudifatil wawu wa uwidot bil alifi fi awalihi fasara ismun gitu. Begitu juga pada lafadz nasta'inu juga gitu. Nasta'inu asluhu nasta'winu ala wasni nastafilu. Kulibati apa itu nukilat harokatul wawi ila maqabla lidu fiya ata'amulil harokati wa quwati aliyah fasara nasta'iunu thumma kulibatil wawu ya'an lisukuni ya wan kisari maqabla fasara nasta'inu. Kalau membahas tentang apa itu iklal, nanti panjenengan bisa apa itu buka langsung pada kitab al-iklal, pada kitab al-iklal. Iklalnya bebas, mungkin iklalu sorfi bisa, atau mungkin menggunakan iklal ini. Ini iklal karya dari Lirboyo ya. Dari Pondok Lirboyo ini. Ini ada iklal, nanti panjenengan jelajahi. Di sini ini iklalnya ini diurutkan di Amsilatut Tasrif. Ini seperti contoh, ini cara membacanya ini madda asluhu madada ala wasni fa'ala. Uskinati dalul ula li ajli sartil idghami fasara madda fa udghimatid dalul ula fi tsaniyati lil mujanasati fasara madda. Nanti nomor 2 juga gitu. Ya mudu asluhu yamdudu ala wasninya fulu. Terus dipahami semuanya. Kalau sudah seperti ini maka sudah selesai. Kalau sudah selesai, prakteknya itu langsung menjelajah. Jadi menjelajah buku 200. Menjelajah kosakata yang ada di sini. Jadi kosakata di sini ini dijelajah semua. Pakai menggunakan apa itu buku, menggunakan buku 200 yang isinya 200. Nanti dijelajah dari pertama. Ini buku yang kosong ini nanti diisi. Pakai buku yang sudah digarap. Seperti contoh ini seperti contoh semisal ya, ini seperti contoh, ini bukunya anak-anak yang sudah digarap. Ini milik siapa ini? Kakak, sini. Ini jadi ini udah digarap, udah digarap semua, nyampe terakhir. Coba berdiri. Ini coba berdiri. Udah mempelajari arba'in? Sudah. Gimana? Mudah apa sulit? Insya Allah mudah. Ini adalah sebagian siswa yang sudah terjun memahami arba'in. Ini kalau kita tanya ini bismillahi ba kalimah? Huruf jar. Sebab? Tidak batu tanda kalimah isim dan fi'il. Mabni apa murab? Mabni. Sebab? Tidak bisa berubah. Mabni apa? Kasroh. Ta'aluk pada lafaz? Tadi'u. Faidahnya? Isti'anah. Ismi kalimah? Isim. Sebab? Huruf jar mudhaf dan jar. Murab apa mabni? Murab. Sebab? Bisa berubah. Berubahnya? Ismi. I'rabnya? Jar. Sebab? Masukkan huruf jar. Alamatnya? Surah dhahirah. Sebab? From sarif. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Sebab? Betul ism ma'rifat. Sigot? Asdar. Bina? Suawi. Madinya? Sama yasmu sumuwan fawa samin madaka masmuun usmul atas masman misman. Ilalnya bagaimana? Ismun aslu sumuwan ala wazni fu'ulun khadifatil wawu aidat bil alif fi awalihi fasara ismun. Allahi kalimah. Sim. Sebab? Al-tanjar. Murab apa mabni? Murab. Sebab? Berubahnya? Awahi. I'rabnya? Jar. Sebab? Mudafilah. Alamatnya? Asqadahirah. Sebab? Ismu from sarif. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Sebab? Malam asmat ajal. Sigot? Ism jamidat. Isim jamid dat. Nah, ini apa itu? Ini banyak anak-anak kecil yang sedang belajar. Siapa namamu? Siapa? Andre. Andre dari mana Andre? Prodadinya mana? Gerobokan. Umur kamu berapa? 9 tahun. 9 tahun. Sudah memahami arba'in? Sudah. Gimana? Sulit apa mudah? Mudah apa sulit? Mudah. Sulit apa sulit? Mudah katanya ini. Coba. Lihat saya.
Lihat saya. Apa kalimah? Ucapan satu. Ada berapa kalimah? Tiga. Sebutkan. Sampai Tutup. Bukunya tutup. Lah. Apa kalimah? Ucapannya satu. Ada berapa kalimah? Tiga. Sebutkan. Fi'il huruf. Apa isim? Ma. Fi'il. Kerjaan. Huruf. Nama tidak kerjaan. Tanda-tanda kalimah isim ada? Tujuh. Sebutkan. Al-jarul jumlah tidak. Apa tanwin? Bang double. Ada berapa tanwin? Tiga. Sebutkan. Dan fatah dan syarat tanin. Contohkan. Dikin. Yang al contohkan. Alam tuh. Jar ada? Tiga. Sulit apa enggak? Sulit apa enggak mempelajari? Bisa mudah. Muda ya, arba'in muda ya. Umur kamu berapa? 10. 10 tahun. Apa mana sigot? Bentuk kata. Ada berapa sigot? 2. Sebutkan. Jamid mustaq. Jamid dan mustaq. Jamid contohkan. Yang jamid awahu insanun farsun. Yang jamid ada berapa? 2. Apa? Dat makna. Zat dan makna. Yang mustaq ada berapa? Yang mustaq 17. ada berapa? 14. 14. Sebutkan. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, masdar. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, masdar, mim, masdar, sulati, masjid, masdar, rubai, masjid, isim, fa'il, isim, maf'ul, ism, sabam, tilam, beliau, afal tabdil, afal tabdil. Mudah apa sulit? Arba'in mudah apa sulit? Insya Allah mudah ya. Apa itu? Apa makna bina? Apa bina? Kata. Bangunan kata. Ada berapa macam bina? 7. Terkumpul pada bed. Sohiunau, wisaunau, undo, afu, afifuna, Lafifuna kisun isun, anu, ajwafu. ajuafu. Gigi kamu kok ya gugus ya? Kenapa? Kena wereng kah? Apa itu? Apa erob? Perubahan akhir kalimat yang disebabkan bila pahamnya masuk di dalam lafaz atau bila bila Kamu kelas berapa? 4. 4. Mudah apa enggak mempelajari arba'in? Mudah. Gimana mempelajari arba'in mudah apa enggak? Insya Allah mudah. Wazan-wazan fi'il ada berapa? Ada 2. Ada 2. Sebutkan. Sulasi dan rubai. Sulasi dan rubai. Apa sulasi? Hurufnya yang 3. Hurufnya yang 3. Kalau rubai? Hurufnya yang 4. 4. Yang sulasi ada berapa? Ada 2. Sebutkan. Mujarad mazid. Apa perbedaan mujarad sama mazid? Mujarad ada tambahan, mazid ada tambahan. Yang mujarad wazannya ada berapa? Ada 6. Rumusnya bagaimana? Fat udomin, fat ukasrin, fat atani, kasru fatin, domin, kasru tani. Mudah apa enggak mempelajari arba'in? Insyaallah mudah. Insya Allah mudah ya. Apa itu? Apa itu sulasi majid ada berapa? 3. Sebutkan. Ada 1 mazid sama 3. Yang majid 1 wajahnya ada berapa? 3. Sebutkan. Ala. Apa itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangatlah mudah untuk memahami arba'in itu, enggak sulit. Ada beberapa teman-teman yang masih kecil belajar gimana? Arba'in gimana? Mudah enggak? Mudah ya? Apa itu huruf ada berapa huruf? Sebutkan. Mabani dan ma'ani. Apa perbedaan antara mabani dan ma'ani? Mabani tidak ada makna ma'ani. Apa itu huruf ma'ani? Jumlah huruf ma'ani, jumlah semuanya ada berapa? 70? 79. Ada 79. Ada yang hurufnya 1. Jumlahnya berapa yang hurufnya 1? 15. Sebutkan. Hamzah alif ba ta sin fa kaf lam mim nun ha ya. Siapa ini namanya? Zara. Dari mana Zara? Karanganyar. Mudah enggak mempelajari arba'in? Mudah ya. Apa mudhof? Susunan pertama dari idhofah. Apa idhofah? Susunan mudhof dan mudhof ilaih. Apa idhofah? Apa mudhof? Apa mudhof ilaih? Susunan kedua dari idhofah. Contohkan idhofah coba. Rabbil alam. Robi namanya apa? Mudhof. Mudhof. Kalau al-alamina? Mudhof ilaih.
Mudhofilah. Gimana? Sulit apa enggak? Mempelajari arba'in sulit apa enggak? Mudah. Mudah. Apa isim domir? Isim domir isim yang menunjukkan makna aku kamu dia. Ada berapa macam isim domir? 2. Sebutkan. Baris mustatir. Baris dan mustatir. Yang baris ada berapa? 2. Sebutkan. Munfasil mutasil. Yang munfasil punya berapa mahal? 2. Sebutkan. Mahal rofa mahal nasab. Mahal rofa dan mahal nasab. Yang mahal rofa contohkan. Di huwa. Huwa coba kias. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Gimana? Gimana? Mudah enggak? Mudah ya? Apa nida coba? Panggilan. Ada berapa huruf nida? 8. Sebutkan. Apa faedahnya A? A. Ai. Ai. Ya. Haya. Ayah. Wah. Mudah apa enggak mempelajari? Arba'in mudah ya. Apa itu? Wazan fi'il yang sulasi mazid 2. Wazannya ada berapa? 5. Ada 5, sebutkan. Infa'ala ifta'ala tafa'ala tafa'ala if'ala. Coba infa'ala di kias. Infa'ala yang fa'ilu infi'alan munfa'alan fahuwa munfa'ilun wadaka munfa'alun infa'illatan fa'il munfa'alun munfa'alun. Mudah apa enggak? Mudah. Mudah budi nggih. Dari mana panjenengan? Jepara. Udah punya cucu mondok. Dari Jepara ya. Apa irob? Perubahan al-kalimat disebutkan beberapa unti yang masuk di dalam lafaz atau kira-kiranya. Ada berapa macam irob? 4. Sebutkan. Rafa nasab jid jazm. Gampang kan? Gimana? Mudah apa enggak? Mudah ya. Irob rofa punya berapa alamat? 4. Sebutkan. Doma wa alif nun. Doma menjadi alamatnya irob rofa terbagi menjadi berapa? 2. Sebutkan. Dohiro muqaddaro. Yang dohiro terletak berapa tempat? 4. Sebutkan. Isim mufrad jamak taksir jamak muannas salim fi'il mudhari shahir alladzi lam yatasil bi akhir syai'. Kalau yang doma muqaddaro menjadi alamatnya irob rofa berapa tempat? 5. Sebutkan. Isim maksur, isim manfus, isim yang mutabat yang mutakalim hikayah mufrad fi'il mudhari mutalahir alladzi lam yatasil bi akhir syai'un. Bina mudhoaf ada berapa bina mudhoaf? 2. Sebutkan. Sulasi rubai. Apa mana sulasi? 3 hurufnya. Kalau rubai? 4 hurufnya. Yang sulasi contohkan. Madda. Madya coba di kias. Madda ya muddu maddan wa maddan fa wa madun wa dzaka mamdudun mudda la tamudda mamadun mimadun. Ya, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangatlah mudah memahami arba'in itu. Ya. Ini kalau mempelajari kitab itu butuh waktu yang lama. Kalau arba'in cukup 40 hari. 40 hari udah menguasai. Anak-anak kecil bisa kok. Anak-anak kecil bisa dan ini tidak sebuah yang sulit. Selama kita bersungguh-sungguh insya Allah. Semoga manfaat barokah.